wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Haji Nasirun selaku pembicara atau pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salah satu Masjid Baitul Izzah. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran undangan kami yang sudah undangan dari Bapak Imin yang insya Allah dengan sholat berjamaah dan juga menambah ilmu untuk pagi hari ini sehingga nanti wawasan kita akan semakin luas dan mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kita. Selanjutnya juga ucapkan terima kasih kepada para donatur dananya sehingga untuk bisa mendukung pengajian pada pagi hari ini. Dan kepada Bapak Haji Nasirun, semoga waktu ini kami serahkan untuk memberikan tausiahnya. Dari kami cukup sekian, ada kehilafan dan kesalahannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Marilah pada kesempatan pagi hari ini yang sangat singkat ini kita gunakan untuk berusaha senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kami kutipkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 216. Marilah kita baca bersama-sama dengan ta'awud, kemudian basmalah, kemudian baru kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tadi malam saya browsing di internet kata-kata semangat di dalam Al-Quran itu yang muncul ayat ini. Mengapa kata-kata semangat kita ambil? Karena kemarin siang kami dengan teman-teman silaturahmi dengan Rektor UMJ. Beberapa hal setelah kita berbicara ke sana kemari, banyak hal. Satu di antaranya masalah pendidikan.
Lebih khusus lagi pendidikan sekolah dasar. Kata Pak Rektor begini, bahwa Bapak PDM nggak malu bahwa sekian banyak orang kalah dengan satu orang. Loh, apa Pak Rektor? Itu di Ring Road Barat berdiri sekolah yang megah sekali. Hanya satu orang. Nah, kita ini banyak orang. Kok nggak punya sekolah dasar yang hebat? Dengan kata-kata itu saya termasuk yang tidak terima gitu. Walaupun saya bukan profesor, bukan dokter, bukan dosen, hanya masyarakat kecil sekali. Bahkan saya itu nggak tahu urusan sekolah. Namun cara berpikir Pak Rektor itu betul. Hanya satu orang. Yang lain ya banyak, namun kan kelas yang tinggi itu hanya beliau. Mampu mendirikan sekolah dasar 8 lantai. Mahal, bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Lah kita hanya mendirikan sekolah, kok nggak bisa? Kemudian berbicara ke sana kemari, berkesimpulan, sudahlah, Sleman berusaha nanti, satu kecamatan, satu sekolah unggul. Alhamdulillah, karena yang berkata itu seorang rektor, dan rektor yang masih muda, masih baru, aktivis Muhammadiyah. Saya jadi semangat sekali itu, menangkap pembicaraan beliau itu. Walaupun nanti di tengah perjalanan juga tidak semudah yang kita bayangkan, namun itu mulai awal daripada perjuangan kita bahwa ya harus begitu. Makanya ayat ini coba kami bacakan artinya. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Nah, kata-kata yang terakhir ini yang kita tidak boleh berargumen, kita tidak boleh berdebat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya Allah, apa yang ada di dunia ini, Allah yang tahu dan kita tidak tahu. Dan di sini yang saya ambil karena hanya 7 menit, kata-kata perang. Kita tuh perang sekarang. Ya memang sekarang Rusia dengan Ukraina sedang perang. Hamas dengan Israel sedang perang. Mana lagi banyak. Orang Tangerang aja sekarang sedang perang. Coba 30 kilometer, 30,16 ditanami bambu oleh orang kaya, oleh orang hebat. Kok nggak ada yang protes? Protesnya setelah selesai. Baru saya Didu berbicara bla bla bla. Baru sekarang ribut, baru disabuti, baru ini, baru ini. Tapi perang itu. Dan banyak lagi sekarang ini kita perang. Pak Ketua Cabang ini perang ini. Karena kalau nggak dikatakan perang, yang subuh pada pagi hari ini nggak muat masjid ini. Karena Pak Ketua Cabang memanggil bala tentaranya untuk sekali ini saja, atau sepekan sekali saja. Coba kita gelurakan jihad itu. Ternyata juga pelurunya belum maksimal begitu. Nanti perlu dengan peluru-peluru lain. Kita tidak boleh. Ketika VOC dengan orang Jawa terutama perang, VOC senjatanya ternyata bukan senjata yang sekarang dipakai Ukraina dan Rusia. Senjatanya apa? Satu korek api. Apa? Gudang-gudang pangan dibakar. Nah, sudah lapar semua tentara kita. Karena kehabisan akal VOC. Dan VOC itu bukan ahli perang. VOC itu ahli dagang. Itu company, itu perkumpulan orang-orang pedagang yang ingin merampas harta orang-orang Indonesia. Dan akhirnya terjadi perang seperti itu. Ya itulah perang. Dan masih banyak lagi pokoknya perang-perang itu. Di rumah tangga kita pun perang. Suami dengan istri dengan anak, bapak dengan anak, dan seterusnya perang itu. Karena beda pendapat, karena dalam melangkah kanan dengan ini.
Pokoknya semua kegiatan itu sebenarnya perang. Dan bahkan Nabi pernah bilang, terlepas dari kesolehan kata-kata ini, setelah pulang dari perang fisik yang besar, pulang mengatakan, ini tadi baru perang kecil, nanti akan perang yang lebih besar lagi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, sebulan lagi kita juga akan perang. Dan perang kita relatif masih dengan budaya, dengan kebiasaan, seperti yang kita sampaikan pada sebulan yang lalu, 28 Desember 2024, tentang 7 falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Luar biasa Kiai Dahlan itu. Membaca masyarakat itu sudah sangat detail sekali. Ada 7 poin yang sebenarnya inti kulsub pagi hari ini itu. Namun saya ambil dari sayap yang lain, bahwa hidup ini adalah berperang. Misalnya, ini kami ulangi dan materi-materi kami selalu kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan di dunia keperserikatan. Kita hidup manusia ini di dunia hanyalah sekali untuk bertaruh. Sesudah mati akan mendapat kebahagiaan atau kesengsaraan. Itu pengamatan Kiai Dahlan. Dan banyak orang yang tidak percaya dengan kata-kata itu. Kalau semua orang itu percaya dengan kata-kata Kiai Dahlan yang nomor 1 ini aja, belum yang 6 nomor lainnya, heboh kegiatan umat Islam itu. Karena semua percaya bahwa besok itu akan ada hidup lagi. Dan harus kita persiapkan itu. Dan pintu untuk menuju hidup lagi itu tidak ada waktunya. Bisa sore, bisa pagi, bisa malam, sewaktu-waktu. Tidak harus 100 tahun, tidak harus 90 tahun, tidak harus 70 tahun. Ada yang 40 tahun harus sudah selesai. Ada yang 20 tahun harus sudah selesai. Dan sebagainya. Itulah perang. Makanya pada kesempatan kursus pagi hari ini, kami hanya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah di dalam kita bersujud kepada Allah ini pun juga kita niati dengan perang untuk menuju kemenangan yang sejati, yaitu kemenangan seperti yang diharapkan oleh Allah. Di dalam perserikatan ini kita berusaha, apapun, walaupun baik dengan baik, biasanya juga menjadikan masalah. Itu juga harus dengan syarat yang bagus, harus dengan strategi yang jitu. 1 menit lagi, contoh misalnya, ini perang yang paling halus di dalam selimut kita, namun bukan masalah keluarga ini. Kami kemarin rapat, itu begini, PKO Sleman itu sudah mau mulai, sudah 1 minggu ini mulai. Rapat antara majelis dengan pimpinan harian, itu seru sekali. Masalah apa? Masalah mengadakan parkir. Dari pemuda itu menghendaki parkir kita harus profesional, harus bekerja dengan pihak lain, harus dengan sistem yang bla 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 begitu. Pihak kami yang tua-tua, parkir yang profesional seperti apa toh? Parkir itu ya masuk pakai kardus, keluar pakai kardus, bayar sudah gitu. Itu ramai sekali itu. Kami berkenal itu ya. Hanya mesti parkir mau dengan kerja sama dengan orang lain atau dia harus sendiri. Kami itu sudahlah, kan ya belum banyak parkir kita, ya sudah 2 orang ditugaskan, nanti dihitung dapat berapa, besok kalau sudah punya duit beli alatnya. Karena dari rumah saya itu menghendaki beli alat yang harganya 100 juta, biar masuk tinggal melambaikan tangan. Yang parkir belum ada 10 kok. Harus itu hanya perbedaan seperti itu aja sudah gairah itu. Semua baik itu. Ya kalau mungkin ada bos yang mempunyai duit 100 juta lebih mungkin bisa ya. Tapi kan bos pun juga mikir 1 juta, dari 1 juta kalau dari yang lain dulu gitu ya. Makanya itulah. Itu contoh saja bahwa 2 pemikiran yang semua baik belum tentu bisa kita laksanakan. Apalagi yang satu jelek misalnya. Di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari, di masjid ini, di masjid mana, di tempat apapun. Itulah. Makanya sekali lagi marilah kita berperang. Dunia ini tidak aman. Karena kalau kita menganggap dunia aman, berarti kita tidak percaya dengan hari akhir. Hari akhir penuh dengan perjuangan. Marilah kita perjuangkan dengan sebaik mungkin.
Mudah-mudahan 7 falsafah Kiai Dahlan ini satu persatu akan kita bedah sehingga akan memantapkan diri kita untuk selalu beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah 7 menit. Marilah kita akhiri pengajian ini dengan membaca surat Wal Ngasri. Pangawud, bismillah, kemudian Wal Ngasri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.